Shalom warga kerajaan. Senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya dalam program acara yang kita tunggu-tunggu, Household of Faith. Berbicara tentang rumah tangga, tentang keluarga, ada banyak hal yang kita bisa bahas dan mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Dan saya sangat terkesan sekali dalam bahasa Indonesia kata keluarga bisa disebutkan sebagai rumah tangga. Ya, rumah tangga, bukan ular tangga. Benar. Jadi apa maksudnya rumah tangga? Atmosfer rumah kita akan menentukan tangga kehidupan kita. Kalau atmosfer rumah kita ini dikuasai oleh Tuhan, ada hadirat Tuhan di situ, maka tangga kehidupan kita pasti akan menaik. Tapi kalau atmosfer rumah kita dipenuhi dengan kuasa kegelapan, tidak ada kesehatian suami istri, keluarga, maka yang ada adalah tangga kehidupan akan menurun. Coba renungkan itu. Bukankah rumah tangga ini sebuah paduan kata yang sangat bagus sekali. Dan di dalam rumah tangga kita juga menemukan bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi apalagi pada generasi saat ini yang tentunya beda dengan zaman kita. Seperti kami angkatan 50-an tahun ke atas ya. Tidak usah dikasih tahu persisnya ke atasnya berapa. Tapi yang jelas saudaraku, kami masih sempat menikmati permainan-permainan waktu kecil yang sifatnya tradisional. Kita bisa main pakai kayu yang panjang sama yang pendek. Tinggal gali tanah sedikit, tang. Orang Surabaya bilang pati lili. Ya. Lalu kemudian kita bisa bermain selang bulatan itu, kita isi pasir, lalu kita pakai bambu dan ada ujung kawat dan kita gelindingkan dan permainan seperti itu. Dan kita lihat, kita juga mengenal tentang permainan games-games. Kita generasi yang paling enak bisa menikmati. Kalau buat perempuan itu ada dakon, gitu ya, ada bola bekel. Betul. Dan anak-anak sekarang tentu berbeda dan ada istilah-istilah bahasa-bahasa yang kita nggak bisa mengerti. Makanya penting kita akan bahas pada sesi kali ini adalah menjawab tantangan keluarga pada masa kini. Kalau kita belajar tantangan, pastinya tantangan itu ada dari luar, juga ada dari dalam. Yang pertama kita belajar tantangan dari luar. Dari luar. Tantangan dari luar itu apa sih? Kita bicara culture yang sekarang sangat berubah. Gak bisa dipungkirin ya, bahasa aja kita melihat perbedaan yang luar biasa. Benar. Ada bahasa-bahasa gaul yang kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti. Anak-anak ini ngomong apa sih? Mereka bilang gretong mah, gretong. Kayak kita gretong itu apaan sih? Ternyata gretong itu artinya gratis. Kalau itu itu mehong. Rupanya mehong itu mahal. Ada yang bucin ada istilah-istilah mager, ada istilah lol deh lol. Rupanya lol itu ketawa sampai terpingkal-pingkal. Kemudian budaya juga banyak berubah, anak-anak dan kita perbedaannya. Benar. Kesukaannya aja berbeda. Kalau pergi makan nih, kita kan langsung menikmatin makanan. Tapi anak zaman now beda. Dia harus foto dulu. Kemudian dia harus upload ke Instagram dulu. Makanya sekarang banyak restoran-restoran tersebut yang cari angle-angle yang bisa untuk Instagramable. Mereka juga zaman sekarang kesukaannya sesuatu yang bisa ngevlog. Akhirnya harga diri mereka zaman now ini ditentukan dari mana sih viewers mereka. Benar. Yang nge-like berapa dari mereka. Budaya yang sangat berbeda. Sekarang juga cara mengelola waktu. Mengelola waktu pun berbeda. Kalau kita nih, usia kita zaman dulu kita bekerja itu istilahnya 8 to 5. Di mana kita harus bekerja dengan disiplin. Anak zaman now enggak, mereka berbeda. Mereka bekerja dari rumah. Tidak ada panduan-panduan tertentu. Ya, terus kemudian dalam mengelola uang. Kalau kita zaman dulu menabung supaya bisa kita katakanlah punya rumah impian. Mereka berpikir rumah zaman sekarang nggak kebeli, itu hal yang sulit. Daripada gitu kita healing aja sih. Itu yang pertama, kita melihat perbedaan culture yang dari luar. Yang dari dalam apa sih? Nah ini semua yang kita perlu belajar bersama-sama. Saya bukan mau bilang, ayo ibu-ibu di rumah belajar Bapak Ibu ya. Kami berdua pun tetap dalam proses sebagai orang tua yang terus belajar. Tantangan yang dari dalam itu apa sih? Perbedaan.
Nah, suami istri aja beda karakter. Ya. Orang tua anak pastinya beda karakter. Masing-masing anak beda karakter. Kita yang nggak ngerti, kita seringkali berkata, oh aku jiong sama anak ini atau jiong sama anak itu. Kalau orang Chinese tuh istilah jiong itu adalah sesuatu yang nggak cocok. Kalau ngomong tahu-tahu ribut gitu ya. Tapi kalau kita belajar ternyata nggak ada istilah jiong. Nah, kita perlu tahu karakter anak itu dari mana sih? Kan kita pasti berpikir dari DNA orang tua. Ya memang betul pastinya dari DNA orang tua. Tapi kita juga perlu belajar rupanya. Nah gini, pakar psikoanalisis dan pakar behaviorisme menyatakan anak lahir ke muka bumi ini dalam kondisi kosong. Ya. Mereka bahan Itu mentah. pendapat Sigmund Freud. Ya dikatakan seperti itu dan nanti mereka ditulis kehidupannya lewat parenting orang tua. Ya. Lewat nurture, lewat pengalaman, lewat lingkungan hidup. Itulah yang akhirnya membentuk karakter anak. Jadi pakar-pakar ini menyatakan anak lahir itu tanpa karakter bawaan. Ya. Apakah menurut pemirsa di semua ini pernyataan yang betul atau salah? Saya menyatakan, saya menyanggah. Karena apa saya menyanggah? Ada dasar ayat firman Tuhannya. Bahwa karakter dasar anak itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan. Sebab kalau tidak, sekarang gini. Dari orang tua yang sama DNA-nya pastinya, 3 orang anak. Contoh kami punya 3 orang anak. Karakter yang satu dan yang lainnya bisa bertolak belakang seperti dari planet yang berbeda ya. Betul. Anak kami yang paling bungsu tuh seperti bapaknya pecicilan banget gitu. Pecicilan itu apa? Pecicilan itu suka bercanda, suka menggoda, suka isengin orang gitu. Nah ini ayatnya saya bacakan di dalam Kejadian 16 ayat 1-2. Ini bicara tentang Ismail. Dikatakan selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Karakternya adalah, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudara-saudaranya. Tuhan sudah menentukan. Tuhan sudah menentukan karakternya. Jadi yang pendapat menyatakan bahwa anak lahir itu seperti bahan mentah atau kertas tulis kosong itu salah. Tidak benar. Jadi dari sini orang tua kita bisa menyadarin bahwa oh ternyata memang karakter masing-masing anak berbeda. Itu bukan maunya dia sendiri, itu Tuhan yang tetapkan. Karakter dasarnya dari Tuhan. Iya, sehingga kita orang tua itu bisa menerima anak kita dengan berbagai karakter mereka. Saya kasih contoh yang kedua dari firman Tuhan yaitu Yakub dan Esau. Di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-23 firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar di dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua justru akan menjadi hamba. Jadi semua sudah ditetapkan. Kalau orang tua tahu dan menyadari hal ini, mereka bisa akhirnya menerima karena semua dari Tuhan. Nah, sekarang adalah gini, orang tua kita harus berubah pola pikir bahwa anak itu bukan hanya sekedar titipan loh ya. Kalau titipan kita nggak punya tanggung jawab untuk membawa mereka pada tujuan Tuhan. Tapi anak itu investasi Tuhan, di mana kita bertanggung jawab, dipercaya Tuhan untuk membawa anak-anak tersebut kepada tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Benar. Nah, selanjutnya kalau bicara perbedaan, masing-masing anak pun juga beda talentanya ya. Yang satu katakanlah anak kami 3 pun berbeda-beda. Jadi pertama perbedaan karakter. Kedua perbedaan kemampuan mereka, talenta mereka. Fisik pun seringkali berbeda loh. Yang satu bisa fisik, fisik. Yang satu bisa kelihatan lebih sekel ya. Saya tidak bilang gemuk karena anak zaman now itu sensitif. Mereka body image-nya sensitif banget, tidak boleh dibilang gemuk, sekel, padat, seperti itulah ya. Nah, yang satu mungkin lebih langsing, lebih cantik. Kita orang tua harus belajar untuk menerima keberadaan mereka semua apa adanya dengan keberbedaan masing-masing. Dan yang terakhir, karena culture yang berbeda, karakter yang berbeda, talenta yang berbeda, itu akhirnya membentuk apa? Pola pikir, mindset anak-anak yang berbeda pula.
Ya. Nah gini kita perlu tahu, orang tua itu kan kita sudah hidup lebih lama di muka bumi ini dengan pengalaman, dengan berbagai hal yang terjadi. Akhirnya orang tua tuh punya prinsipnya sendiri. Nah kita seringkali kurang menyadarin bahwa anak-anak itu mereka justru mau explore kan. Karena kan mereka usianya yang kepingin mencoba sesuatu hal yang baru, kepingin explore sama teman-temannya. Ini juga seharusnya terjadi sejak zaman dahulu loh. Kalau anak muda itu seharusnya kepingin explore. Ini yang terjadi dengan anaknya Salomo, yaitu namanya Rehabeam. Rehabeam. Pada waktu Rehabeam menjadi raja, rakyat datang kepada Rehabeam. Ringankanlah beban kami karena bapakmu memberi beban kami terlalu berat. Kemudian firman Tuhan berkata, Rehabeam minta nasihat kepada tua-tua yang waktu itu juga mendampingi bapaknya. Tua-tua berkata, penasihat senior, orang tua-tua berkata, kamu jadi hamba buat mereka. Nanti justru akan mereka menjadi hambamu sepanjang umur pemerintahan kamu. Tapi anak muda suka explore. Dia berpikir kalau nasihat orang tua berarti nasihat yang kuno. Nah, ini yang salah. Mungkin juga kalau pemirsa di sini ada anak muda yang selalu berpikir, oh orang tua itu selalu kuno, konservatif. Tidak juga. Kita selalu berpikir anak-anak muda, oh kita yang mau yang hal yang terkeren nih, terkini. Akhirnya Rehabeam tanya kepada teman-temannya. Mereka berkata seperti ini, bilang tuh sama rakyatmu bahwa kelingkingku lebih besar daripada pinggang bapakku. Itu pula akhirnya apa yang dituruti sama Rehabeam? Apakah dia menuruti nasihat orang tua? Tapi dia berpikir lagi, orang tua mah kuno. Akhirnya Rehabeam memutuskan, dia menasehati, dia mengikuti nasihat dari teman-temannya. Singkat cerita firman Tuhan berkata dan sejarah berkata bahwa akhirnya terpecahlah kerajaan Israel menjadi dua. Sejak di tangan siapa? Rehabeam. Karena dia apa? Utara dan kerajaan selatan. Utara dan selatan. Perpecahan terjadi. Karena apa? Dia kepingin explore, kepingin mencoba-coba sesuatu yang baru. Padahal kan belum tentu hal yang terbaru itu berarti sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi peranan apa yang harus kita lakukan pada saat ini ketika kita menghadapi tantangan seperti itu? Ingat, firman Tuhan menjamin bahwasanya dalam Matius 22 ayat 39, supaya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang harus kita lakukan adalah, pertama, sebelum kita mengasihi sesama kita, tadi Yesus mengamanatkan bahwa sesungguhnya kita harus menerima keadaan diri kita sendiri dulu. Before you love others, you have to love yourself. Ya, berdamai dengan diri kita sendiri supaya kita bisa melepaskan kasih kepada yang lain. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, mari kita belajar untuk menerima keberadaan kita, berdamai dengan keadaan kita, supaya kita menyambut Kristus, berdamai dengan Tuhan, membawa perdamaian pada diri kita sendiri. Itu akan menolong kita bisa mengasihi putra-putri kita. Jadi yang pertama justru kita dari diri kita dari dulu kita ya. Diri sendiri dulu. Untuk kita selesai dengan diri kita, berdamai, itu akan membuat kita bisa menerima berdamai dengan putra-putri kita dengan berbagai perbedaan yang ada. Sebelum itu, kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Kita nikmati sajian dari Fox Cafe di Joglo, Bilangan, Jakarta Barat. Yes. Ya, shalom para pemirsa Household of Faith, kami tetap ada di Fox Coffee yang ada di Joglo, Jakarta Barat. Kita lanjutkan lagi bagaimana menjawab tantangan generasi zaman now. Wow, dengan berbagai perbedaan, karakter, budaya, talenta, dan banyak hal lagi. Pola pikir yang gak sama. Maka yang pertama tentunya adalah bagaimana seperti Tuhan katakan untuk mengasihi sesama. Tetap mengasihi mereka, artinya apa? Sebelum mengasihi mereka, berdamai dulu. Orang tua mesti berdamai dengan diri kita sendiri.
Karena ketika kita berdamai dengan diri kita, akan memudahkan kita untuk berdamai dengan putra-putri kita. Iya. Tapi yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah untuk menerapkan kasih tanpa syarat atau penerimaan penuh kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena itu pemberian Tuhan bagi setiap kita. Dan penerimaan penuh tanpa syarat, tanpa alasan ini akan membawa kekuatan kepada kita dan daya tahan untuk menghadapi keadaan sulit apapun, perbedaan apapun yang ada pada diri putra-putri setiap kita. Jadi bahkan Alkitab mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Roma 14 ayat 1. Jadi anak-anak kita bertumbuh dalam proses belajar dan semuanya. Sementara kita yang sudah lebih usia dan kita lebih berpengalaman. Jadi kita masih berikan space, ruangan untuk mereka bisa keliru, mereka bisa salah, mereka bisa gagal. Maka itu penerimaan apa yang sepenuhnya, acceptance yang tanpa syarat itu diperlukan. Jadi kita tidak perlu berfokus pada kesalahan yang dia buat. Ya, perhatikan bahwa dia bisa saja buat kesalahan, tapi jangan lupa putra-putri kita juga memiliki kelebihan-kelebihan. Maka itu fokusnya jangan di kesalahannya. Dan lagi pula ada satu data dari Jakarta mengatakan bahwa ada 97% anak-anak SMP dan SMA ternyata mereka sudah mengakses pornografi saat ini. Ya, dan gadget ini benda yang tidak besar ini mampu bisa menghubungkan semua anak-anak kita dengan keadaan seluruh dunia. Tapi tentunya kalau mereka pernah buat kesalahan seperti itu, sebaiknya kita bimbing bukan malah dijudge, ya, dikata-katakan yang negatif yang membuat mereka menjadi terluka seperti itu. Dan ditunjukkan bagaimana jalan keluar untuk bisa melepaskan diri dari ikatan seperti ini. Jadi penerimaan tanpa syarat, tanpa alasan ini penting. Apakah kita sanggup melakukannya? Saya jamin pasti kita bisa. Kenapa? Karena kalau kita membuka hati bagi Kristus memerintah, maka kasih tanpa syarat itu pun diberikan kepada setiap kita. Nah, ketika kita telah menerima kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan, artinya Tuhan menerima keberadaan kita sepenuh-penuhnya tanpa syarat. Maka itu menjadi modal yang kuat untuk bisa menerima anak-anak kita yang walaupun ada perbedaan-perbedaan yang signifikan sekalipun. Plus penerimaan fisik mereka untuk tidak mengatakan bahwa wah kamu gemuk lah, kamu apa semua. Karena anak sekarang seperti tadi. Body image-nya sangat benar, sangat sensitif dengan isu-isu seperti itu. Kalau dikatakan penerimaan tanpa syarat, berarti sebagai orang tua kita juga harus setiap saat itu punya ruang hati yang besar ya. Benar. Untuk ketika suatu saat kita tetap mendidik mereka dalam takut akan Tuhan, meneladani mereka. Tapi suatu saat katakanlah mereka datang pada kita dan berkata, "Papa, Mama, aku ternyata sudah sempat melakukan ini, atau aku sempat terikat hal ini." Kita harus menyiapkan ruang hati dan kita harus menyiapkan apa yang harus kita katakan dan respon apa yang harus kita lakukan buat mereka. Benar. Sehingga mereka tetap di rumah merasa dia diterima. Istilahnya gini loh, apapun yang ada padamu, nak, papa mama tuh buka hati menerima kamu dengan kasih gitu ya. Dan itu yang jadi yang pertama menerima diri sendiri. Kita harus menerima keberadaan diri kita, berdamai dengan diri kita. Lalu kedua, kita harus mengekspresikan penerimaan kepada anak-anak mereka tanpa syarat. Tanpa syarat ya. Kasih yang tanpa syarat. Selanjutnya kita akan belajar mengekspresikan kasih. Seringkali orang tua berkata seperti ini loh, kamu nggak tahu ya papa mama ini cari duit, susah payah, banting tulang, semua untuk apa? Untuk menyenangkan kalian. Nah, seringkali persepsi yang salah dari kita nih, generasi orang tua, mereka itu yang penting mereka butuh tuh perhatian kita, keberadaan kita. Benar. Dan ini yang termasuk ketika kami syuting ini juga,
kami juga banyak mendapat masukan dari anak-anak kami yang generasi milenial juga ya. Mereka sampaikan curcolannya lewat kami di siaran ini. Mereka bilang, sampaikan Ma, orang tua zaman now itu selalu dalam mindsetnya itu sudah berpikir bahwa dia paling benar, dia yang caranya paling oke. Dan selalu dalam mindset orang tua tuh berpikir, kamu gitu aja nggak bisa, kamu tuh terlalu rentan. Nah, akhirnya mindset orang tua seperti itu, mereka tuh kurang punya hati untuk mendengarkan. Ya. Gitu ya. Dan anak-anak jadi tidak mau curhat. Terus terang. Ya, terus keterbukaan padahal itu adalah awal pemulihan. Iya. Jadi yang kami rindu sampaikan, kita belajar bersama-sama orang tua. Ayo sekarang belajar untuk mendengarkan anak-anak kita. Jangan potong dulu curhatan mereka. Nah, kita dengerin, usahakan ketika kita mendengarkan anak-anak kita pandang matanya. Karena buat mereka, pandangan mata itu mereka mereka punya keluh kesah. Nah, ternyata data juga membuktikan dari Kementerian Kesehatan bahwa anak-anak zaman now sekarang, remaja, lebih banyak kesehatan mental mereka yang mengalami masalah gitu ya. Karena apa? Lebih banyak bullying sekarang, tekanan-tekanan zaman now, dan mereka lebih rentan. Anak saya pernah mengkonseling anak umur 15 tahun sudah silet-silet tangannya sendiri karena mereka mencoba bunuh diri, ngalamin masalah. Nah sekarang gini orang tua, apa sih bagian kita? Kalau kita bilang kasih tanpa syarat, dengan cara gimana? Dengerin dulu dong, lihat mata mereka, empati, jangan dipotong dulu. Dengerin apa kata mereka. Terus kita kita berusaha menampilkan kepada mereka bahwa kita turut mengerti apa yang ada pada mereka. Jadi mendengar bukan cuma dengan dua telinga, mendengar pun dengan leher kita. Tidak menoleh kanan ke kiri, perhatikan anak kita. Mendengar pula dengan tangan kita. Ketika anak curhat, kita tidak melakukan aktivitas yang lain, menggerakkan tangan atau melakukan sesuatu. Mendengar pula dengan kaki. Nggak jalan-jalan ya. Nggak perlu jalan-jalan dan mendengar pula dengan bahu. Tidak balik badan tapi bisa mengarahkan pandangan dan memperhatikan ketika anak-anak kita sedang curhat, menyampaikan sesuatu kepada kita. Nah yang perlu kami memberikan masukan kepada orang tua, jangan sampai kita punya pola pikir gini, sudahlah aku males ngajarin anakku, buat apa sih? Mereka sudah terhilang. Nah jangan sampai punya pola pikir, aduh aku sudah males ya, aku sudah capek sama anakku ini. Sudah terserah kamu aja. Enggak loh, selalu masih ada harapan buat para orang tua. Dan mereka tetap butuh nasihat kita. Jauh di dalam lubuk hati mereka tuh butuh nasihat kita. Walaupun kadang-kadang mereka luapan kata-katanya aja, mereka sing apaan sih ini itu, tapi kenyataannya mereka tetap butuh kita. Gitu ya, tetap. Ayo, tapi mungkin pelajaran yang kita perlu belajar, jangan dengan cara mencecar, mencerewetin, membawelin mereka, sehingga akhirnya orang tua ini apa sih, resek banget gitu. Enggak, tapi kita memberikan masukan-masukan dengan kasih, dengan mungkin perlahan-lahan. Seperti Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, dan selanjutnya bagaimana harus menyelesaikan, menjawab tantangan ini adalah harus ada obat penyembuh lukanya. Ada lukanya. Karena Alkitab menuliskan dalam Kolose 3:21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah ini seringkali kalau sudah sampai kepada sikap yang salah, nasihat yang salah, respon yang salah, tanpa disadari oleh orang tua, itu bisa melukai anak-anak kita. Masalahnya adalah orang tua seringkali tidak sadar sudah melukai anak-anak ya. Ya, banyak aspeknya. Anak-anak bisa terluka lewat kata-kata, lewat sikap kita, bahkan bisa lewat janji-janji yang tidak kita tepati. Ya, saya berpesan kalau ada janji yang tidak kita tepati, sebaiknya mari kita rendahkan hati untuk kita minta maaf. Demikian pula kata-kata yang telah melukai, ya, karena firman Tuhan menjamin bahwa dalam Yakobus 5 ayat 16 bahwa hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Nah, kesembuhan terjadi dimulai misalnya orang tua yang kita tahu persis telah melukai anak-anak kita. Rendahkan diri, panggil dia dan minta maaf kepada dia. Doakan dia dan Alkitab menjamin akan ada yang disebut dengan kesembuhan. Nah, mungkin kami tutup pesan-pesan yang bisa kami sampaikan saat ini adalah para orang tua, seringkali orang tua berpikir, aduh aku sudah gagal terhadap anak-anakku. Dan tidak bisa dipungkirin, kadang-kadang anak kita itu terpengaruh pergaulan. Mereka bisa aja ikut dugem-dugem, Bisa ikut jadi mereka telah kelabing-kelabing. jatuh dalam dosa. Ya, bisa jadi mereka jatuh dalam dosa. Tapi ini yang perlu kami tekankan, bahwa kita bukan orang tua yang gagal. Ya. Selama kita masih ada, pasti masih ada pemulihan. Betul. Harapan itu masih ada. Saya encourage setiap orang tua di tempat ini. Karena kami pun juga ngalamin di mana anak kami sempat jauh daripada Tuhan. Tapi ini yang mau kami saksikan bahwa doa-doa orang tua Benar. itu tidak akan pernah sia-sia. Dan nilai-nilai yang sudah pernah orang tua tanamkan, firman Tuhan yang sudah pernah orang tua berikan, di mana juga anak-anak ketika mereka masih kecil, mereka ke gereja, mereka mendengar firman Tuhan di gereja hari Minggu, itu tidak akan pernah pergi dengan sia-sia. Amin. Jadi kalaupun mungkin saat ini para pemirsa yang mendengarkan acara ini, mungkin Bapak Ibu berkata, itu saya, Bapak atau Ibu, anak saya sedang terhilang. Saya mau encourage, jangan pernah merasa gagal, jangan pernah merasa anakmu sebagai sampah. Selalu ada pengharapan, selalu ada pemulihan. Dan ingat ya, doa-doa kita tidak akan pernah sia-sia. Puji nama Tuhan, kami dengan senang hati ingin mendoakan kepada Bapak Ibu yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, khususnya terjadi perbedaan banyak hal terhadap putra-putrinya. Saya percaya Roh Kudus dan kuasa firman-Nya akan sanggup menolong kita, menguatkan kita, dan bahkan kasih tanpa syarat yang ada pada diri kita itu akan menjadi modal yang kuat untuk terjadinya penerimaan tanpa syarat dan pemulihan hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Kami akan mendoakan para siapa di antara kita rindu didoakan. Mari bersama-sama kita akan berdoa agar supaya Tuhan menjamah menolong setiap kita. Bapa Surgawi, kami berdoa memberkati setiap orang tua yang menyaksikan program ini, yang sedang menghadapi pergumulan, adanya perbedaan yang banyak terhadap putra-putrinya. Kami berdoa Tuhan supaya kasih yang sempurna itu bekerja hebat di dalam setiap hati orang tua, supaya kami berdamai dengan diri kami boleh memiliki penerimaan tanpa syarat seperti Kau menerima kami tanpa syarat. Dan juga ajar kami ya Tuhan untuk bisa merendahkan diri ketika kami bersalah kepada anak-anak kami. Dan supaya dengan demikian anak-anak kami menjadi sembuh semuanya. Roh Kudus memberi kekuatan, penghiburan, dan pulihkan setiap hubungan yang rusak. Sebab kuasa firman-Mu berkuasa memulihkan. Kristus Yesus harus di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadilah atas setiap keluarga-keluarga. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan inilah apa yang kami sudah jelaskan, sampaikan kepada para pemirsa semuanya. Kita tetap menikmati sajian dari Fox Coffee yang ada di Joglo, Jakarta Barat. Tuhan Yesus memberkati.